Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang sewa guna usaha dan pembiayaan konsumen. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang atau modal yang dilakukan selama jangka waktu tertentu, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha berdasarkan pembayaran secara angsuran. Hak opsi adalah untuk membeli objek sewa guna usaha setelah berakhirnya perjanjian berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. Terdapat 5 jenis sewa guna usaha dalam proses penerapannya. Yang pertama, capital lease, yang merupakan jenis perusahaan leasing yang berasal dari suatu lembaga keuangan. Yang kedua, operating lease merupakan suatu jenis perusahaan leasing yang mana pihak lessor akan membeli barang untuk disewakan kepada nasabahnya dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, leverage lease merupakan jenis perusahaan leasing yang melibatkan pihak ketiganya. Yang keempat, cross border lease merupakan jenis perusahaan leasing yang dikerjakan antara negara. Yang kelima, sales type lease atau lease penjualan merupakan jenis leasing yang biasanya dikerjakan oleh perusahaan industri yang melakukan penjualan lease barang dari hasil produknya. Dalam menjalankan usahanya, perusahaan leasing dapat digolongkan ke dalam dua kelompok antara lain. Yang pertama, independent leasing company merupakan suatu perusahaan yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan suatu produsen barang modal, sehingga dalam pembiayaan barang modal yang dilakukan oleh independent leasing company ini dapat beragam. Yang kedua, non-independent leasing company merupakan suatu perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan produsen barang dan modal, di mana pendirian perusahaan sewa guna usaha untuk meningkatkan penjualan barang modal yang diproduksi oleh perusahaan yang bersangkutan. Sewa guna usaha terdapat keuntungan dan risiko. Keuntungannya yang pertama, penghemat modal. Yang kedua, sangat fleksibel. Yang ketiga, sebagai sumber dana. Yang keempat, on atau off balance sheet. Yang kelima, menguntungkan cash flow. Yang keenam, menahan pengaruh inflasi. Yang ketujuh, saran kredit jangka menengah dan jangka panjang. Yang kedelapan, dokumentasi sangat sederhana. Selanjutnya, risikonya terdapat 3 macam bagi perusahaan leasing. Yang pertama, risiko pendanaan dan likuiditas. Yang kedua, risiko kredit. Yang ketiga, risiko operasional. Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran. Pembiayaan konsumen termasuk ke dalam jasa keuangan. Dana dapat dilakukan baik oleh bank ataupun lembaga keuangan non-bank dalam bentuk perusahaan pembiayaan. Dalam melaksanakan kegiatan usaha dan dalam mengelola risiko, perusahaan pembiayaan konsumen melakukan pengaturan jaminan fidusia atau barang yang dimiliki konsumen. Adapun produk yang dibiayai melalui skema transaksi pembiayaan konsumen meliputi otomotif atau motor dan mobil, elektronika, dan perumahan.